Biasanya dalam bahasa itu ada komponen-komponen yang kita harus pahami dulu. Yang pertama ada huruf. Nah, huruf itu sendiri adalah bagian terkecil dari bahasa yang tidak punya makna. Ya, seperti huruf hijaiyah ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dan seterusnya, itu namanya huruf. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada huruf-huruf yang lain yang nanti membuat sebuah kata. Nah, catatan penting, kata dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi kalimat dalam bahasa Arab. Maksudnya, penyebutan kata dalam bahasa Indonesia itu disebut kalimat dalam bahasa Arab. Nah, lalu kalimat itu sendiri dalam bahasa Arab definisinya adalah juz'un asgharu minal lugha allati fi makna, yakni bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Nah, itu adalah kalimat. Contohnya misal madrasatun artinya sekolahan, kitabun artinya kitab atau buku, sayyaratun artinya mobil, dhahaba artinya pergi, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas kalimat dalam bahasa Arab, kita lanjut ke sibih jumlah. Sibih jumlah itu kita artikan frasa. Nah, frasa itu sendiri dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris pun, dia adalah sebuah kumpulan kata yang bermakna akan tetapi tidak berpola subjek dan predikat. Artinya tidak ada si pelaku, tapi dia bermakna. Nah, frasa ini sendiri dia berasal dari kumpulan-kumpulan kalimat. Contoh misal kalimat isim ya, yang nanti kita akan bahas, ada kitabun, itu kan artinya kitab. Terus kita tambahi jadidun, yang baru, kitab yang baru. Nah, kitab itu adalah kalimat, jadidun juga adalah kalimat. Nah, kumpulan kalimat ini dia bermakna ya, kan artinya kitab yang baru, tetapi dia tidak berpola subjek dan predikat, tidak ada pelakunya dan tidak ada kata kerjanya. Nah, disinilah dikatakan sibih jumlah atau frasa. Misal lagi di dalam rumah kan fil baiti. Nah, fil baiti ini juga sebuah frasa, dia mengandung makna di dalam rumah, tapi tidak lengkap karena tidak berpola subjek dan predikat. Dia tidak ada pelaku dan juga tidak ada kata kerjanya. Nah, disinilah dinamakan sibih jumlah atau frasa. Adapun yang selanjutnya kita membahas tentang jumlah. Nah, jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Ya, saya ulang lagi. Kalau kalimat dalam bahasa Arab dinamakan kata di dalam bahasa Indonesia. Ada kata kerja, ya, kita sudah kenal. Ada kata benda, ada kata sifat, itu namanya kalimat kalau dalam bahasa Arab. Nah, untuk pembahasan kalimat nanti dijelaskan. Ini membahas jumlah dulu. Nah, jumlah dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat. Nah, kalimat itu sendiri definisinya adalah kumpulan kata yang memiliki makna sempurna. Nah, arti memiliki makna sempurna itu minimal dia berpola subjek dan predikat. Subjek itu pelaku, predikat itu kata kerjanya. Contohnya, ja'a al-ustadu. Ja'a artinya telah datang. Nah, telah datang itu adalah kata kerja. Kan datang ya. Al-ustadu guru. Guru telah datang. Nah, ada kata kerjanya yakni datang, dan pelakunya siapa? Al-ustadu guru. Nah, ada kata kerja yang berupa ja'a, ada kata benda atau pelakunya yang datang siapa? Al-ustadu. Nah, inilah yang namanya jumlah. Contoh lagi misal, huwa talibun nasyitun. Huwa dia, talibun adalah seorang siswa, nasyitun yang rajin. Nah, ini dia berpola subjek dan predikat. Dia itu pelakunya, talibun siswa, nasyitun yang rajin. Ya. Dia predikatnya. Nah, susunan ini dinamakan jumlah. Pokoknya dia mengandung makna yang sempurna dan berpola minimal subjek dan predikat.
Nah, bisa disimpulkan bahwasanya komponen-komponen bahasa itu ada yang namanya huruf, ada yang namanya kalimat, ada yang namanya sibeh jumlah, ada yang namanya jumlah. Catatan, yang dimaksud huruf di atas adalah huruf hijaiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembagian kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Nah, huruf di sini yang dimaksud bukan huruf hijaiyah yang seperti tadi dijelaskan, tapi huruf di sini tergolong kalimat. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu, tetapi secara global yang namanya isim itu adalah kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu huruf. Nah, isim itu sendiri adalah sebuah lafal yang difungsikan untuk menamai sebuah hal atau benda atau manusia atau bahkan hayawan. Yang penting di situ simpelnya adalah kata benda. Nah, misal nama saya Andi. Nah, Andi itu kata benda atau isim. Langit itu juga kata benda atau isim, atau kata yang bisa diawali dengan ke dan diakhiri dengan an. Contohnya misal bahagia menjadi kebahagiaan. Nah, dan lain-lain itu yang dinamakan kata benda. Contohnya Ahmad. Nah, Ahmad nama orang, dia kata benda. Misal yang contoh hayawan asadun, artinya singa. Contoh yang tumbuhan usbun, artinya rumput. Contoh yang benda-benda maktabun, artinya meja. Atau contoh isim yang lain misal ta'allumun, artinya pembelajaran. Nah, itu semua disebut dengan isim atau kata benda. Nah, isim itu